Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran fikih yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah, atau kita akan membahas di sini mengenai materi tata cara pengurusan jenazah, yang mana lebih spesifiknya kita akan mempelajari tentang mensolati jenazah. Kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu, maka kita akan mulai dari pengertian dalam mensolati jenazah. Apa sih sholat jenazah? Itu merupakan sholat yang terdapat atau terdiri dari 4 kali takbir tanpa disertai ruku dan juga tanpa disertai sujud. Kapan dilakukannya? Dilakukannya jika ada orang Islam yang meninggal dunia untuk mendoakan agar sang jenazah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat di sini ya. Ada hukum dari sholat jenazah itu sendiri adalah fardu kifayah. Bingung gak sih fardu kifayah itu kayak gimana? Oke, fardu kifayah itu contohnya tuh seperti ini. Ketika dalam suatu desa ada satu orang muslim yang meninggal dunia dan belum ada yang mensolati ataupun bahkan tidak ada yang mensolati, maka satu komplek tersebut dihukumi wajib untuk mensolati jenazah tersebut. Ketika sudah ada yang mensolati 4 atau 5 ataupun perwakilan 10, 12, 20 untuk mensolati jenazah, maka hukum dari wajib tersebut gugur, berubah menjadi apa? Menjadi sunnah. Itu yang disebutkan, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Yang berikutnya ada syarat-syarat dalam mensolati jenazah. Yang pertama pastinya menutup aurat, suci dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dari najis. Kemudian jenazah yang akan disolati itu telah dimandikan dan juga telah dikafani. Kemudian apa? Letakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali jenazah tersebut berada di atas kubur ataupun kita melaksanakan sholatnya sholat apa? Sholat gaib. Kemudian ada juga rukun dari sholat jenazah. Yang pertama niat untuk mensolati jenazah bagi laki-laki dan yang perempuan itu berbeda ya. Untuk yang laki-laki contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau yang untuk perempuan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang puasa. Yang ketiga apa? Takbir 4 kali. Perlu diingat, tanpa sujud, tanpa ruku dan tanpa sujud. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi. Yang keenam, ada mendoakan jenazah. Itu ada khusus doanya dalam sholat jenazah. Kemudian yang ketujuh, mengucapkan salam. Seperti sholat pada biasanya ya, ditutup dengan salam. Tapi perlu diingat kembali bahwa sholat jenazah hanya 4 kali ruku dan 4 kali takbir dan tanpa ruku maupun tanpa sujud. Kemudian ada tata cara dari sholat jenazah itu sendiri. Apa aja sih? Yang pertama, meletakkan jenazah itu di arah kiblat. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah posisi imam. Ketika imam menjadi imam ya, ketika jenazah tersebut laki-laki, maka posisi imam pas lurus di kepala dari jenazah laki-laki tersebut. Luruskan dengan kepala. Ketika jenazah tersebut perempuan, di mana? Di pinggang, di pusar perut, pinggang. Ya, kemudian yang ketiga apa? Dari tata caranya tadi, membaca ta'awudz. Pasti semua insya Allah udah pada tahu ya ta'awudz tuh kayak gimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kemudian apa? Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan lafal niat. Bagaimana lafal niat yang tadi telah disebutkan? Kalau untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah didahului dengan ta'awudz. Allahu Akbar. Habis baca niat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kemudian Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu, atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, tergantung mayitnya perempuan ataupun laki-laki, disesuaikan dhamirnya. Kemudian Allahu Akbar. Takbir keempat, ya, takbir yang terakhir membaca apa? Allahumma lah tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Disesuaikan kembali apakah jenazah tersebut perempuan ataupun laki-laki, dhamirnya yang disesuaikan, ya. Kemudian apa yang terakhir? Mengucapkan memberi salam dengan menoleh ke kanan dan juga ke kiri seperti sholat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Mungkin ketika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita mengamalkan kepada orang lain atau mempraktekannya dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ada orang meninggal. Kita nggak cuma melihat saja, tapi ikut mensolati, ikut mengurusi jenazah kalau bisa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.